ada satu hal yang semua orang pengen, tapi belum tentu semua orang itu bisa. Kalau ditanya nih orang dari ujung ke ujung, pengen mati husnul khotimah nggak? Jawabannya apa? Pengen. Tapi ketika orang tanya, bisa nggak caranya? Gitu. Hah? Nggak usah nanya kita yang orang awam. Kalau ada kiai, tanya kiai. Kiai, kalau mati husnul khotimah bagus? Bagus, kata kiai kan gitu. Mau nanya, caranya gimana kiai? Itu dia. Ya. Tapi ada salah satunya, saudara. Apa salah satunya? Bakti sama orang tua. Itu husnul khotimah. Kalau durhaka sama orang tua, matinya sul khotimah. Orang bakti sama dia punya orang tua, mau ayahnya, mau ibunya, di akhir hayatnya dia gampang ucapkan la ilaha illallah. Kemudian bini bakti sama lakinya. Di itu saudara, di apa tuh namanya, di Nasaihul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip tentang beberapa orang yang dijamin oleh Nabi Muhammad untuk masuk ke dalam surga. Di antaranya al-baru liwalidayhi, orang yang bakti pada orang tuanya. Dan di antaranya lagi allati radiyat anha zawjuha, orang yang diridhoi oleh suaminya. Jadi maksudnya istri yang mendapat ridho dari suaminya. Satu hari Syekh Abdul Qadir Jilani bertemu dengan Nabi Allah Khidir. Kata Syekh Abdul Qadir gini, Nabi Allah Khidir, ana mau nanya. Nanya apa sih? Udah biasa wali sama Nabi biasa begitu. Biasa ketemu. Kalau mati husnul khotimah bagaimana caranya? Dan Nabi Khidir, ente nanya yang lain apa, jangan yang ini. Yang ini mas apa juga kalau ditanya bingung jawabnya, karena mati terakhir. Waduh. Tapi Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas kasih bocoran. Si Umar bin Abdurrahman Al-Attas kasih bocoran. Nabi Khidir nggak tahu, ana tahu. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani nggak tahu, ana tahu. Nabi Khidir nggak tahu, ana tahu. Orang yang lazim melakukan amal saleh waktu di dunianya dan istiqomah, matinya husnul khotimah. Gini nih, waktu hidupnya ngaji aja ngaji, di mana guru ngaji, kayak tadi nih Bapak Haji Ahmad. Di mana guru ngaji sampai sampai Habib Zainal Abidin ya, ngaji. Tapi Umar bin Abdurrahman Al-Attas dikirtos adanya. Ini orang alamat husnul khatimah. Di mana orang dawamkan amal saleh di waktu hidupnya sampai dia meninggalnya itu amal masih dikerjakannya, maka itu menunjukkan dia husnul khatimah. Kata Nabi Allah Khidir, beginilah Syekh Abdul Qadir, Anda nggak bisa jawab, Anda mau tanya dulu Nabi Muhammad. Dijarah ke Madinah, ke makam Rasulullah. Kata Nabi Allah Khidir, ya Rasulullah, ada umatmu yang tanya bagaimana itu mati husnul khatimah. Kata Rasulullah, yang bener aja ini nanyanya. Kayak itu. Ntar Anda tanya Jibril. Akhirnya Rasulullah tanya Jibril. Jibril ditanya, ada orang pengen dimati husnul khatimah, bagaimana caranya? Kata malaikat Jibril, itu Anda gelap ya Rasulullah. Anda kasih wahyu dari zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, terus sampai Nabi Ibrahim, Musa, Zulkifli, Ilyas, terus nggak ada yang nanya ini. Pertanyaannya bikin Anda pusing. Akhirnya kata malaikat Jibril, nanti ya Rasulullah, Anda tanya Israel, Mikail, Anda tanya Mikail. Kata malaikat Mikail, Jibril, ini nggak pernah dibahas. Ini nggak pernah dibahas dalam perkuliahan, nggak pernah diangkat tentang mati husnul khotimah. Dosen mana aja nggak tahu. Khair,
nanti Anda tanya Allah Ta'ala. Sebab yang bisa menentukan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah bukan kita, rombongan malaikat. Kita angkat tangan, itu yang tentukan Allah Ta'ala. Ya khair, berangkat nanya ke Allah, ya Allah, ada umat Nabi Muhammad, dia tanya kepada Nabi Allah Khidir, tanya kepada Nabi Muhammad, tanya kepada malaikat Jibril, bertanya kepada ana, dan aku bertanya kepada engkau ya Rabb. Tentang apa? Tentang bagaimana husnul khatimah. Kata Allah Ta'ala, wahai Mikail, dengarkan dan sampaikan pada orang yang itu tanya kepadamu. Orang yang lazim setelah salat maghrib dan salat subuh membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Wah, kemudian dia baca setelahnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika udus salam hina rabbana bis salam adkhilna jannata dar salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Kemudian dia baca qul huwallah, dibaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dia baca akhir surat Al-Baqarah, dia baca ayat kursi, baca akhir surat Al-Baqarah. Kemudian baca subhanallah subhanallah sampai dia dawamkan setiap harinya, maka orang yang seperti ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka itu saudara bocoran, mudah-mudahan itu jadi amal kita. Karena memang juga kita ngerjain itu tuh yang awang-awangan, ya, ogah-ogahan gitu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ini berat amat ya, la ilaha illallah lama banget begitu, ya.